가질게 널 원해 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너를 내 밑에야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukatif, di sini saya Sera Nurlita dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Selamat menonton. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yang meliputi demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Amazing! Yang kedua berdasarkan ideologi, yang meliputi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat yang meliputi demokrasi langsung dan tidak langsung. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that damn bitches up a line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Amazing! Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak.
bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Amazing! Kemudian, yang kedua, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dan melaksanakan hidup bernegara. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Kemudian yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Amazing! Crazy, boys and crazy. Young people say, I don't know.